Baik, perkenalkan, nama saya Margarita Tamonov, NIM 1803030178, kelas D, semester 6, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baik, di video kali ini saya akan mereview buku ke-6 untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian sosial kualitatif. Buku yang akan saya review di sini berjudul Perwujudan Secara Kualitatif yang ditulis oleh Laura L. Ellingson. Ellingson di sini melengkapi peneliti kualitatif tidak hanya untuk menahan perpecahan pikiran tubuh pada prinsipnya, tetapi untuk menanamkan penelitian mereka dengan vitalitas yang berasal dan merangkul produksi pengetahuan yang tertanam secara mendalam dalam pengalaman indrawi. Berlandaskan pada perspektif post-strukturalis dan feminis inovasi, ini mensintesis teori berbagai ilmu sosial, pendidikan, dan kesehatan terkait dan fitur cerita etnografis yang berbagi ilmu sosial, pendidikan, dan kesehatan terkait. Dalam buku ini, setiap bab menawarkan titik awal yang fleksibel untuk melakukan penelitian kualitatif. Tujuan dari buku ini adalah mengajak dan membekali peneliti kualitatif untuk menanamkan penelitian mereka dengan vitalitas perwujudan. Buku ini mensintesis tentang perwujudan, mengeksplorasi contoh penelitian dari berbagai tujuan penelitian. Contoh dari berbagai penelitian seperti disiplin ilmu, dan menampilkan serangkaian kisah etnografi yang diwujudkan dari penelitian sendiri. Pada pengantar buku ini juga menawarkan gambaran umum tentang konsep teoritis ini. Ini merupakan model dalam melakukan perwujudan dalam penelitian kualitatif. Konsep ini tertanam dalam berbagai warisan teoritis yang tumpang tindih seperti postmodern, feminis, poststrukturalis, materialis baru, posthumanis, teori ras kritis yang menawarkan wawasan hebat untuk membuka penelitian. Ahli fenomenologi membahas proses holistik dengan mengemukakan bahwa tubuh bukanlah kumpulan organ yang berdekatan, tapi sistem sinergis yang semua fungsinya dijalankan dan dihubungkan secara bersama. Beberapa cara orang memahami indera dalam diri kita dan orang lain adalah hasil belajar untuk melihat dan berpikir tentang masukan sensorik dalam budaya tertentu. Sangat membantu untuk membedakan sensasi, yaitu informasi yang disalurkan melalui distribusi saraf dan kelompok sistem indera. Dari disposisi sensual, peneliti dapat belajar menghargai pengaburan dan penggabungan indera di dalamnya, pengaturan lapangan dalam wawancara, bahkan dengan cara yang kita pikirkan secara bersama. Rasakan jari-jari kita menekan dan melepaskan tombol komputer, melihat teks yang muncul di layar, atau dengan mendengarkan apa yang terjadi di sekitar kita saat kita menulis. Dengan demikian, peneliti dapat merefleksikan, misalnya, tidak hanya pada bagaimana peserta melihat apa yang mereka rasa, berhasil bersama-sama untuk membentuk makna makanan yang disajikan. Oleh karena itu, arti daripada para peneliti tubuh ini yaitu orang-orang yang membangun sejarah soshistoris tertentu yang memberikan batasan sumber bahasa. Dalam upaya penelitian di sini tidak diutamakan identitas atau menjadi terlalu deterministik. Kapan membahas gender, seksualitas, ras, kecacatan, dan kategori sosial lainnya.
ahli teori bisa keliru menjadi begitu abstrak dalam pemahaman kita tentang cara-cara yang digunakan. Konsep intersubjektivitas membantu menerangi kesamaan dalam peneliti dan peserta mana yang bertemu. Ini bukan untuk mengatakan bahwa peneliti dan peserta berakhir dengan pengalaman yang diwujudkan yang sama atau pemahaman bersama tentang momen tertentu. Namun, pengalaman yang kami wujudkan satu sama lain adalah tidak sepenuhnya subjektif. Para peneliti di sini memahami diri mereka sendiri sebagai berbagai identitas perempuan, tetapi memiliki ras yang berbeda. Identitas mereka yaitu satu hitam, satu putih, dan satu adalah seorang ibu dan satu adalah bukan. Persimpangan dipahami melalui kontras dan pengalaman yang diwujudkan bersama tubuh dengan gender dan seksual dan penurunan berat badan. Selain itu, sebuah penelitian tentang wanita menyusui menggunakan istilah interbodied karena adanya kaitan intersubjektif begitu kuat antara wanita dan bayinya, sehingga ras, kebutuhan untuk menyusui dan kebutuhan untuk diberi makan menjadi pengalaman yang saling bergantungan. Selain itu, konsep titik-titik intersubjektivitas terutama bukan untuk proses linguistik atau mental dari pembuatan ingatan, tetapi untuk diwujudkan secara mendalam di mana bahasa dan bahasa tubuh ekspresif terwujud melalui tubuh diri tertentu di tempat dan budaya tertentu. Dari peneliti bisa memperhatikan secara kritis elemen-elemen yang diwujudkan dari interaksi mereka dan hubungan berkelanjutan dengan peserta sama dan saling konstruktif. Ketika peneliti melakukan perwujudan, peneliti mempertimbangkan tubuh dan konteksnya secara holistik, termasuk objek yang mereka temui. Seperti yang ditetapkan sebelumnya, badan berinteraksi dengan mempengaruhi dan dipengaruhi, dan kita mengenal diri kita sendiri juga. Pandangan budaya yang dominan tentang tubuh dan diri mempromosikan gagasan yang relatif stabil, identitas, dan fisik. Namun, tubuh, diri, persepsi, bahasa, dan sosial struktur lebih produktif dipahami sebagai proses dalam gerakan. Pencerahan ontologis di sini memberikan kita sebuah pencerahan dalam metode penelitian. Ontologi memungkinkan kita untuk melihat sesuatu secara berbeda-beda dalam hal apa yang bisa menjadi mereka bukan seperti saat ini. Dalam ontologi, penjelmaan ini memiliki dua jenis efek dan gerak, yaitu garis dan artikulasi. Baik, mungkin ini sedikit yang dapat saya review pada buku kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan saya. Sekian dan terima kasih.